ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriyati wa sirisari bi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para subscriber dan para viewer channel resmi Padepokan Nuriyat Sejati, malam ini kami bersama kru sangat bersyukur bisa hadir di rumah keluarga Bapak Supardi. Jadi beliau mengundang kami bersama di sini. Terima kasih Pak. Ya, kita sudah bisa hadir selamat sampai di sini. Ini tepatnya di mana Pak? Di Blitar mana Pak? Blitar Kepatian, Jalan Dukuhwonto. Kepatian. Ya, di desa Kepatian, kecamatannya masuk Kecamatan Sukorejo. Oh, Sukorejo. Ya Allah, dekat dengan tempat saya ini dinas. Jadi Bapak ini mungkin bisa menyampaikan sesuatu Pak kepada para ini semua, para viewer semua. Kira-kira ada keluhan apa di sini? Ada keluhan ya, mulai awal itu ada masalah ya, Mulai awal ada masalah. awal ada masalah seperti ada orang mengganggu gitu. Seperti terganggu gitu. Iya, gangguan yang merusak usaha. Oh, jadi usahanya jenengan diganggu mulai awal jalan. itu terus sampai sekarang ini kayak ada kasih penyakit aja. Jadi ya keluarganya ada yang sakit. Iya, terganggu gitu ya. Iya, terganggu itu. Karena gangguan ada aja gitu ya. Iya, ada gangguan aja. Kemarin adiknya meninggal ya gara-gara apa, katanya jantung gitu. Tapi enggak tahu masalah apa itu, kok langsung mendadak gitu loh. Meninggalnya mendadak. Keadaan istri hamil 3 bulan Mas. Insya Allah. Ya, istrinya hamil 3 bulan. Yang meninggal itu Iya, suaminya meninggal itu istrinya hamil 3 bulan. Sekarang sudah 7 bulan. Lahiran. Iya. Kok sampai sekarang kok ada masalah aja gitu. Sampai ibu ke rumah sakit, masuk rumah sakit, keluar lagi, masuk lagi. Sampai sekarang ini sekarang udah ada di rumah sakit sekarang. masih di rumah sakit. Iya, Di rumah sakit. Ya. Dirayu. Mulai sering ada gangguan ini mulai kapan nih Pak? Ya, mulai Sekitar 2006 Dua- bisa lahir. 2006. Iya. Mulai buka usaha kerupuk. Berhasil sampai bangkrut kembali. Ya, bangkrut. Hampir 5 tahun ya Bu ya? Iya. Oh, sejak buka usaha pabrik 15 kerupuk. 15 tahun ya. Mulai usaha pabrik Mulai kerupuk usaha itu pabrik kerupuk sampai itu bangkrut. sampai jaya, terus pada sini bangkrut lagi Iya, gitu. bangkrut. Gitu. Dulu ya sudah berkembang terus kok agak menurun terus-terusan. Terus anak saya dikasih penyakit, masuk rumah sakit dua kali, sudah hancur. Iya. Dikasih masalah, ada di banjir, belakang banjir. Kasih banjir aja. Malah kerupuk es macet lah sampai sekarang malah goreng, beli krecek terus goreng sendiri di rumah. Terus kok Pak Pardi, ya, jadi begini, nanti kita saling berdoa bersama-sama. Iya. Ya, ya, untuk mengungkap kira-kira apa yang terjadi ya, di Panjenengan sini. Ya, harapannya nanti setelah
doa-doa kita lakukan bersama, Iya. jenengan sekeluarga diberikan kesembuhan, kesehatan, kemudian usahanya bisa berjalan Iya, normal seperti biasa. Ya, Iya. ya kira-kira seperti itu. Ya, Langsung monggo Gus, Pertanyaan. silakan. Tiupkan ke yang sana. Tiup banget. Dua korun. Oke, kalian dari sini. Ini ke anak sih. Kamu memang jangan di sini. Kamu memang jangan di sini. Kalian di sini. Jangan mengganggu yang ada di sini ya. Jangan bilang kalian untuk mengusir dari sini. Laporkan semua yang ada di sini. Ya, saya kami nggak ganggu ya. Kami mau Wah, masya Allah, barik Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum. Saya tidak butuh sahab dengan kalian. Kita ini datang baik-baik. Kita ini datang baik-baik. Tidak ada kebaikan kalian di sini. Saya tahu niat tujuan kalian di sini buat apa. Kalau kamu merasa kita ini datangnya tidak baik, niat kalian di sini itu urusan kamu. Untuk mengusir kami yang ada di sini ya. Sini tidak akan pernah diterima. Angkat kaki kalian dari sini semua. Sebelumnya aku acak-acak kalian dari sini. Saya nggak akan ngangkat kaki sebelum kamu nanti. Dan saya juga tidak akan pernah pergi dari sini sampai kapanpun. Kamu udah lama di sini? Ya. Sudah lama kamu di sini? Sudah lama di sini untuk membangkrutkan usaha mereka. Untuk membangkrutkan usaha? Dan menghancurkan seluruh keluarganya. Menghancurkan seluruh keluarganya? Ya. Terus kamu dari mana asal? Kamu gak perlu tahu asal saya dari mana. Kok sampai di sini? Saya tidak akan pernah untuk menunjukkannya. Kok sampai kamu di sini? Itu bukan tempat kamu di sini. Itu bukan urusan kalian. Saya kenapa ada di sini? Nah, itu merasa pribadi kami. Justru itu malah kita ingin tahu. Kami tidak butuh peran kalian di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pergi kalian dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tidak akan mampu untuk melawan kalian di sini semua. Silahkan kamu berada. Ajak gurumu pergi dari sini semua. Saya tidak akan pergi dari sini. Kamu justru yang pergi dari sini. Saya juga tidak akan pernah pergi dari sini. Kita lihat siapa yang mau apa. Siapa yang mampu bertahan di sini. Silakan aja. Saya atau kalian yang ada di sini. Silakan aja. Kita lihat saja siapa yang berhak di sini. Saya atau dirimu. Cukup. Atau kau di sini akan kujadikan tumpal. Nyawa kau akan jadi gantinya di sini. Silahkan maju. Kenapa? Saya tidak bisa kalian perintah-perintah seperti itu. Kata kamu yang menantang kok. Dulu yang menantang kami kesini. Kita nggak menantang. Kamu yang menantang.
Itu siapa? Itu siapa kamu? Engkau nggak tahu siapa dia. Apa namanya? Pastinya di sini tidak akan pernah terima kalian di sini. Teman-teman lu nggak terima kamu kira datang ke sini. Kalian terima. Pergi kalian dari sini. Saya nggak akan pergi. Saya nggak akan pergi. Kamu yang harus pergi dari sini. Kamu yang harus pergi dari sini. Jadi kamu harus pergi dari sini. Takkan teman saya. Allah. Jauhi dia. Jauhi kawan saya. Jangan kalian mendekatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekati kenapa? Hanya gitu kemampuan kalian. Gua akan semua ilmu kalian. Tidak akan pernah bisa berhasil untuk mengeluarkan kami dari sini. Paksa. Keluarkan semua salah kalian ada. Caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati fi sair al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya Allah. Semua makhluk gaib yang zalim yang Allah yang izin dan mohon ya Allah, saya mohon ridha dan mohon ya Allah, hilangkanlah Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan yang mengganggu yang mengikat di dalam diri keluarga ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apabila di tempat ini ya Allah gangguan yang diakibatkan oleh sihir ya Allah, maka hilangkanlah ya Allah. Kun fayakun subhanallah ya Allah kuntu kulli syai wa ilaihi ikat makhluk semua yang ada dalam ada di nama Allah kamu berada di mana kamu? Mana di mana? Selain itu ada di mana lagi kamu? Ada juga di depan. Di depan sebelah mana? Di depan sebelah mana kamu? Pas depannya. Ambil bawa sini. Saya tidak mau. Ambil. Saya tidak mau. Kamu harus ambil. Saya tidak Ambil sekarang. bisa mengambilnya. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bala quwwata illa billah. Izin Allah dengan la ilaha illallah. Lebih Ambil baik sekarang. kau bunuh aku. Ambil. Saya perintahkan kamu inna muslim wa inna bismillahirrahmanirrahim. Ambil barang kamu yang ada di depan. Mas sini. Aku tidak mau mengambil. Ambil. Lebih baik kau bunuh aku. Kamu yang ada di mana kamu? Saya? Di mana? Di kamar. Di kamar. Di kamar ibunya itu. Yang sampai nyerang ke jantung itu kamu. Bismillah. Jalan yang aneh. Jalan yang aneh. Ibu, apa ya punya rumah ya? Apa yang punya rumah ya? Oh, selesai. Ikuti saja. Cari. Dibongkar ya. Garuk.
Keruk. Keruk. Pelan-pelan. Asan pelan. Asan. Depan kiri. Gede. Nah, pun. Sekarang komentari di kamar ibu yang sedang sakit. Tapi sebelumnya baca surat Al-Ikhlas dulu 3 kali. Coba. Bacaan sepejam. Nanti pas dikatakannya tekan ke atas. Allah. Mantap ibunya ya. Baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya memohon apabila di dalam rumah hamba ada gangguan, ikatan yang mengikat, yang mengganggu di dalam keluarga hamba, saya mohon ya Allah dengan izin dan ridho-Mu ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga hamba. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Cari di kamar ibunya yang sakit, diikuti saja. Di bawah-bawah tempat tidur di mana dicari terus. Itu apa? Coba di bawah kasur, Pak. Itu apa, Pak? Itu? Insyaallah. Center, Pak, center. Mau di tolongan, Pak. Itu ada jalannya. Itu ambil. Ini, Pak. Itu ambil sekali ini, Pak. Ya itu lagi yang lain. Coba belum menawan sama lagi. Di boleh ini, betul maksudnya itu. Ya maksudnya bentar singkrah ya, Pak. Masya Allah. Selain itu tidak ada. Ada mungkin di bawah ini, Pak. Yang lainnya coba dicari lagi di bawah sini. Bantu yang nyari center ya. Bantu yang nyari bawah. Santri. Tunggu pojok ada apa? Nah itu bukan itu apa? Enggak. Coba itu ada kayak paku itu. Ya. Apa, Pak? Iya. Itu ya, ambil. Jadi yang itu pengaruh juga. Perwujudannya itu sebenarnya.
Terus Santai Kak, enggak nanti. apa sampai Pak? Tadi yang Transit dulu Kak. ini apa tadi? Oh, gitu. Saking Coba dengan kerjakan dulu Al-Fatihah. Setelah itu dibacakan sholawat beridat 3 kali tanafas. Terus setelah itu jangan mintakan kepada Allah untuk dihilangkan semua energi negatif. Sampai bayangkan dan sampai yakin bahwa semua jin-jin yang ada di dalam tempat benda-benda ini sampai kirimkan ke Sultanul Aulia sana untuk dikunci. Ini benda-benda ini dapat dari mana? Nggak tahu. Tiba-tiba ada di situ. Bukan punya sampean. Kalau ini tentu beli. Ini bukan asli. Iku toko ibu Ini beli. Ini asma'an. Bukan dari alam gaib. Bukan. Ini namanya sabuk raja. Fungsinya apa? Ya tentunya ini adalah wasilah doa untuk keselamatan. Kalau ini ini juga di bawah tempat tidur. iya diparingi banget Untuk pagar. Kapan? Sudah berapa lama? enam 5 tahunan udah. Ya, saya mohon maaf kalau yang seperti ini malah mengundang. Jadi saya menempatkan anjing untuk menjaga, tapi ketika sampai dia lapar dia gigit yang punya rumah. Gitu. Ya. Terus kalau ini bagus ya. Seharusnya dinampakkan. Ya nanti biar saya. Ini kok Pak Man. Itu beliau tidak usah, belum tahu tentang akidahnya, belum kuat. Lebih baik zikir wirid biasa saja dulu. Pemahamannya belum. Kemudian dompet Pak anu. Betul memiliki mawon, kada jimat betul memiliki. Pusaka-pusakanya betul memiliki masih ada ini. Yo foto karo kuwi. Foto karo kuwi aku dhewe. Apa? Sebenarnya dikasih apa? Itu. Ini. Itu apa? Sini yang di pusaka yang di bawah sini. Pun sak dompetnya mawon, menawan nek duwite pisan sekalian. Apa itu? Iya sih. Awas patah pelan. Damel susah nih. Di mana diputar? Diputar. Kenapa udah ya? Oke. Ganjangan Bu. Ada Bu juga Yang pakai dompet yang di sini pakai itu. Lah niki sering gitu isi duit sampai jebol-jebol dompete. Kakak isi duitnya ta. Lah ki duitnya, masya Allah. Lah ki duitnya lah sampai tadi jimat. Barang siji dijogo di rumah. Masya Allah. Ini cilianku iki. Bisa ngoni 500 cowok nang. Gambar Kira-kira itu masih harga 25 perak zaman ini saya. Jarang dulu dapat seperti ini. Buat beli es lilin sama permen hobias. Buat wirid. Ini buat wiritan. di atas Enggak, jangan ditaruh di dompet. Ini buat wiritan. Karena kalau nggak ngerti ini buat dompet, ditaruh di gantung. Padahal sudah dijelaskan buat wirid.
untuk mengingat kepada Allah. Bukan digantung ke. Bukan digantungkan, apalagi taruh di dompet. Masya Allah. Ini saya bongkarin dompet orang ini. Langka duitnya. Langka. Itu kan malu ya Allah. Masa sangat sih. Batu semua. Di sini. Ini tulisannya. Tulisannya nih Gus. Ada tulisannya nih. Ini G. Habis Banua. Tadi nggak kelihatan tadi dalam. Pendit. Tulisan apa? Bukan tulisan. Pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta 2 baskom, boleh di baskom, di panci atau di apapun. Kasih air. 12 kom dikasih air. Cuman tahu apa yang ditanam di sini? Kan jenengan sudah bisa melihat di dalamnya. Ini Kamera saya bisa lihat. apa? Tanah ya. Tumbal lisor. Dapat dompet ya? Dia tidak pernah punya dompet, kan lumayan. Apa isinya? Dan Apa isinya? buang saja. Ini gitu. Ini gimana? Betul satu. Duanya sekali Pak. Aneh. Wah, udah lama itu ya. Indahnya air ya. Tas B ini kena diri-wiritan. Tas ini kisah manfaatnya luar biasa ya. Ini terkenal aktif saya ngoten langsung shopping dengan Ini tahu pada Nggih. Mana? Nggih. Tasbih ini adalah sarana sababiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Monggo di jani 4 penjuru rumah, terus dikasih daun bidara, disiram-siramkan. Yang paling penting sholatnya diamalkan dengan ikhlas karena Allah. Monggo.
Beliau aja, nggak apa-apa. Ajan dari sebelah kanan, setelah ajan jalan di sebelah kiri sambil baca kursi. Ajan, terus ajan, tengah-tengahnya komat ya. Ada biasa. Paham? Bisa? Bisa? Monggo. Oke, monggo. Ya, ikut Pak Lurah. Itu ganti-ganti orang nggak apa-apa. Ganti orang lain, orang nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah kita mendapatkan insyaallah pertolongan dari Allah. Dan untuk semua saudara-saudaraku, subscriber, viewer, lover kita dimanapun berada, selalu tebarkan kasih sayang, tebarkan cinta dimanapun jenengan berada. Dan untuk panjenengan semuanya yang berada di sini, untuk saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu, jangan fokus pada orang yang mungkin tidak suka pada panjenengan, karena itu nanti akan menghilangkan energi positif di dalam diri kita. Jangan fokus kepada orang yang tidak suka kepada kita. Fokus saja kepada hal yang kita lakukan. Insya Allah nanti semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau kita selalu memikirkan dan fokus pada orang yang membenci kita, pada akhirnya itu nanti akan menghilangkan energi positif di dalam hati kita. Yang ada nanti kita malah akan selalu susah, gelisah. Karena apa? Karena kita tertuju pada orang yang tidak suka kepada diri kita. Padahal orang yang tidak suka kepada kita itu hanya selalu mencari keburukan kita. Seperti lalat, mau jenengan berbuat seperti apapun, jenengan baik pun juga nggak akan dilihat baik begitu. Tapi yang terpenting jenengan tetap baik di mata Allah begitu. Terus yang kedua, ketika ada seseorang yang selalu mencari-cari kejelekan, kesalahan panjenengan, menjuali panjenengan, berarti jenengan lebih baik daripada orang yang mencari keburukan panjenengan itu. Berarti jenengan lebih baik, sebab mereka selalu memperhatikan gerak-gerik tingkah panjenengan, dicari-cari kesalahannya, berarti jenengan baik. Maka terus lakukan kebaikan itu, fokus kepada Allah, yakin demi Allah nanti akan ada hikmahnya sendiri. Karena setiap kita didolimi, kita disakiti, dan kita tidak sakit hati, nanti Allah yang maha mengadili, nanti yang mengadili semuanya begitu. Bahwa jenengan yang terpenting yakin bahwa apapun yang jenengan lakukan nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Apalagi ketika jenengan berbuat baik, serahkan semuanya kepada Allah. Tujukan pandangan kita hanya kepada yang maha memandang, yaitu kepada Allah. Nanti hidup kita akan tentram, ayem, tidak akan kuah dan uah dengan semua hal, termasuk pandangan-pandangan makhluk siapapun. Karena yang kita butuhkan bukan makhluk, tapi yang menciptakan makhluk. Nanti hati kita insya Allah akan tenang. Walaupun jenengan didolimi, disakiti, dicaci, tidak akan pengaruh. Karena apa? Karena kita tidak butuh pandangan tentang makhluk itu, kita tidak butuh. Tapi Allah yang maha memandang yang kita butuhkan, insya Allah. Jadi seperti halnya ketika kita sudah besar, kita sudah dewasa, dan kita sudah tua, dan ketika ada anak-anak kecil yang terus menggoda kita, kalau kita menanggapinya terus, nanti apa bedanya kita dengan anak kecil itu? Pada akhirnya nanti kita seperti anak kecil itu kalau kita meladeni godaan anak kecil tadi gitu. Tugas kita yaitu terus menasihati dan mendoakan. Orang yang membenci kita itu tidak perlu kita benci, tapi untuk kita doakan, sebab kita sangat kasihan dengan orang yang membenci kita itu. Karena di dalam hatinya setan menari-nari bahagia di atas hati orang-orang yang penuh dengan kebencian.
maka tebarkan kasih dan sayang di hati kita. Karena kita hidup ini pun juga atas kasih sayang Allah. Kita melihat karena Allah memperlihatkan kita. Kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, itu pun atas izin Allah. Semua yang kita gunakan ini adalah pemberian Allah, atas kasih sayang Allah. Terus kalau kita hidup dengan kebencian, apakah kita tidak malu kepada Allah? Maka oleh sebab itu Allah yang Maha Penyayang memberikan kita sebuah rahmat, maka kita lakukan dan kita teladani seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Insyaallah nanti hidup kita juga selamat dunia dan akhirat insyaallah. Saya cukup sekian dari kami dan semoga beliau ini mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, keselamatan dan ketenangan di dalam hidup beliau, dan semoga semua saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Saya Samsudin Al-Fakir mohon maaf, dan semua kru yang ada di sini, dan semoga kita bisa saling menyayangi, bisa saling mendoakan, menjadi saudara, seduluran, selawas saking mulasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.